Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita duduk bersama dalam hening, membuka hati, dan menenangkan jiwa. Di dunia ini, kita seringkali sibuk dengan urusan jasad. Kita habiskan waktu untuk merawat tubuh, menghias wajah, memperindah pakaian, bahkan tak jarang kita menilai orang lain dari apa yang tampak di mata. Padahal, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting. Sesuatu yang menjadi pusat perhatian Allah, hati kita. Pernahkah engkau menyadari bahwa Allah, Tuhan semesta alam, tidak menilai kemegahan pakaianmu, tidak pula terpesona pada wajahmu, tidak pula memandang kekuatan jasadmu? Semua itu hanyalah bungkus. Yang menjadi perhatian Allah adalah apa yang tersembunyi dalam dirimu, hatimu. Bayangkanlah seseorang yang setiap hari terlihat rapi, berpakaian indah, wajahnya bersinar dengan senyum, tutur katanya halus di hadapan manusia. Semua orang menilainya baik. Tetapi, ternyata di balik senyum itu, hatinya dipenuhi iri, dengki, dan kesombongan. Bagaimana pandangan Allah terhadapnya? Bandingkan dengan seorang yang mungkin sederhana penampilannya, tidak banyak dikenal orang, mungkin bahkan dianggap remeh. Namun hatinya penuh cinta, penuh ketulusan, dan selalu berzikir kepada Allah. Bukankah yang kedua lebih mulia di sisi Allah? Inilah rahasia yang sering diingatkan para sufi. Mereka tidak mengajak kita sibuk pada kulit luar, tapi mengajarkan agar kita menengok ke dalam, ke pusat diri kita, hati. Karena hati ibarat raja, sementara jasad hanyalah tentaranya. Jika raja baik, tentaranya akan baik. Jika raja rusak, tentaranya pun akan rusak. Mari kita renungkan sebuah hadis Rasulullah yang mulia. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah ini menggetarkan hati kita? Rasulullah memberi isyarat jelas bahwa pusat nilai seorang manusia bukanlah jasadnya, melainkan hatinya. Maka, jika ingin hidup benar-benar diridhai Allah, kita harus mulai dari hati. Membersihkan hati jauh lebih penting daripada hanya mempercantik rupa. Saudaraku, dunia sering menipu kita. Betapa banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk merawat tubuhnya, membeli skincare, pakaian mahal, olahraga demi tubuh yang kekar dan indah. Tetapi, berapa banyak yang meluangkan waktu sejenak untuk merawat hatinya? Membersihkan hati dari iri, dengki, dan sombong seringkali dianggap sepele. Padahal, disitulah letak keselamatan kita di hadapan Allah. Di dalam kajian sufi, hati adalah cermin. Bila cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya ilahi. Tetapi bila cermin itu berdebu, cahaya itu tidak akan masuk. Hati yang kotor tidak mampu merasakan manisnya iman, meski lisannya rajin berzikir. Hati yang penuh karat tidak bisa merasakan tenang dalam salat, meski gerakannya sempurna. Maka, renungkanlah, untuk apa kita sibuk memperindah jasad, sementara hati kita dibiarkan kotor? Bukankah jasad ini akan kembali menjadi tanah? Tetapi hati yang bersih, akan diangkat kepada Allah dalam keadaan bercahaya. Saudaraku, marilah kita mulai perjalanan ini. Kita akan melangkah sedikit demi sedikit, menyelami nasihat para sufi, agar hati kita bersih, agar Allah melihat kita dengan penuh kasih sayang. Karena pada akhirnya, bukan jasadmu yang dilihat Allah, melainkan hatimu. Bab 2, Jasad versus Hati, apa yang dilihat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau menyaksikan bagaimana manusia menilai sesamanya? Seringkali penilaian itu berhenti di permukaan. Kita memandang pakaian seseorang, menimbang tinggi rendah wajahnya, memperhatikan seberapa mewah harta dan rumahnya. Semuanya berputar pada yang tampak kasat mata, pada jasad. Namun, mari kita dengarkan sabda agung Rasulullah yang menggetarkan hati. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah cahaya. Ia membalikkan cara pandang kita. Apa yang dilihat manusia ternyata tidak sama dengan apa yang dilihat Allah. Manusia menilai kulit luar, Allah menilai isi dalam. Manusia terkagum pada wajah yang rupawan, Allah menoleh pada hati yang ikhlas.
Manusia menghormati orang yang berharta, Allah meninggikan derajat orang yang amalnya tulus. Bayangkanlah, saudaraku. Ada dua orang yang sama-sama berdiri dalam solat. Dari luar, keduanya tampak sama rukuk, sama sujud, sama khusyuk di hadapan manusia. Tetapi, Allah menilai keduanya berbeda. Yang satu salat dengan hati penuh ria, ingin dilihat dan dipuji manusia. Yang lain salat dengan hati penuh rindu, ingin bertemu dengan Allah. Dari luar serupa, tapi di mata Allah berbeda sejauh langit dan bumi. Sungguh, jasad hanyalah pakaian. Ia bisa menipu mata manusia, tapi tak bisa menipu pandangan Allah. Seorang sufi berkata, jika engkau ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya, jangan lihat cermin di dinding. Lihatlah cermin di dalam hatimu. Di sanalah wajahmu di hadapan Allah. Mari kita ambil sebuah kisah untuk renungan. Diceritakan, ada seorang lelaki sederhana yang hidup di pinggiran kota Madinah. Pakaian lusuh, wajah biasa saja, tidak ada yang istimewa. Bahkan sebagian orang memandangnya dengan sebelah mata. Namun, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, akan datang seorang penghuni surga. Lalu muncullah lelaki sederhana itu. Para sahabat pun heran, bagaimana mungkin orang yang tampak biasa saja ini adalah ahli surga? Ketika mereka menelusuri rahasianya, ternyata jawabannya ada di hatinya. Ia tidak menyimpan dengki, tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Setiap malam sebelum tidur, ia memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya. Hatinya bersih. Itulah yang membuatnya mulia di sisi Allah, bukan karena pakaiannya, bukan pula karena wajahnya, melainkan karena hatinya. Saudaraku, bukankah ini pelajaran besar bagi kita? Berapa banyak waktu kita habiskan untuk mempercantik wajah, sementara hati kita dibiarkan penuh noda? Berapa banyak uang kita keluarkan untuk membeli pakaian indah, sementara hati kita tak pernah kita cuci dengan zikir dan taubat? Ingatlah, Allah tidak pernah terpesona dengan jasadmu. Allah tidak kagum pada kemewahan rumahmu, tidak pula pada jumlah hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu, apakah ia dipenuhi cinta atau kebencian, keikhlasan atau ria, syukur atau keluh kesah. Maka, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita sibuk menghias tubuh yang fana, tapi melupakan hati yang abadi. Sebab pada hari kiamat nanti, yang akan menyelamatkan kita bukanlah rupa, bukanlah harta, tapi hati yang kembali kepada Allah dengan bersih, hati yang selamat, kalbun salim. Bab 3, Hakikat Kebersihan Menurut Sufi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua tentu paham bahwa Islam sangat menekankan kebersihan. Bahkan Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Maka tidak heran bila seorang Muslim diajarkan untuk menjaga kebersihan jasad, berwudhu sebelum sholat, mandi janabah setelah hadas besar, membersihkan pakaian dari najis, memotong kuku, hingga menjaga bau mulut. Semua itu adalah bentuk ketaatan. Namun, apakah kebersihan hanya berhenti pada tubuh semata? Tidak. Para sufi mengingatkan kita bahwa kebersihan sejati adalah kebersihan hati. Jasad yang bersih memang membuat nyaman manusia. Tetapi hati yang bersih, itulah yang membuat Allah ridha. Bayangkanlah, seseorang berdiri di hadapan Allah dengan tubuh yang wangi, pakaian yang putih bersih, wajah bercahaya karena wudhu. Dari luar tampak sempurna. Tetapi bila di dalam hatinya masih bersarang iri, dengki, hasad, sombong, atau cinta dunia yang berlebihan, apakah ibadahnya akan diterima sepenuhnya? Seorang sufi pernah berkata, najis yang menempel di pakaianmu bisa hilang dengan air. Tetapi najis yang menempel di hatimu hanya bisa hilang dengan air mata taubat. Kalimat ini sangat dalam. Ia menegaskan bahwa hati yang kotor tidak cukup dibersihkan dengan sabun atau air. Ia butuh disucikan dengan zikir, dengan muhasabah, dengan taubat yang tulus. Mari kita bayangkan hati itu seperti sebuah gelas. Bila gelas itu kotor, berdebu, atau berisi lumpur, maka air jernih yang dituangkan ke dalamnya pun akan berubah keruh. Begitu pula hati kita. Bila hati masih kotor oleh dosa dan penyakit batin, maka amal syalih yang kita lakukan bisa kehilangan kemurniannya. Salat menjadi sekadar gerakan. Zakat menjadi sekadar formalitas. Puasa menjadi sekadar menahan lapar dan haus. Tetapi, bila hati bersih,
maka amal sekecil apapun akan bercahaya. Bahkan senyummu bisa menjadi ibadah, sapaanmu menjadi doa, dan tidurmu menjadi pahala. Semua karena hatimu suci, niatmu tulus, dan cintamu kepada Allah murni. Saudaraku, para sufi membedakan antara kebersihan lahir dan kebersihan batin. Kebersihan lahir adalah kewajiban syariat, tetapi kebersihan batin adalah jalan menuju makrifat. Orang yang bersih lahirnya saja mungkin disukai manusia. Tetapi orang yang bersih batinnya, ia disukai Allah dan malaikat. Ada sebuah kisah indah. Seorang murid bertanya kepada gurunya, seorang wali Allah. "Wahai guru, apakah rahasia engkau selalu tenang, wajahmu selalu bercahaya, meski engkau hidup sederhana?" Sang guru menjawab dengan senyum, "Wahai anakku, setiap pagi aku membersihkan hatiku sebelum aku membersihkan tubuhku. Aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Aku lepaskan semua beban yang tidak perlu. Maka hatiku menjadi ringan, dan Allah mengisinya dengan cahaya." Bukankah ini pelajaran berharga? Kita sering bangun pagi dan terburu-buru mandi, terburu-buru bersiap, terburu-buru merapikan tubuh. Tetapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk membersihkan hati. Padahal, membersihkan hati setiap hari jauh lebih penting daripada membersihkan wajah. Maka saudaraku, inilah hakikat kebersihan menurut para sufi, bukan hanya tubuh, tetapi hati. Karena tubuh ini akan kembali menjadi tanah, sementara hati akan kembali kepada Allah. Bab 4, Bahaya Hati yang Kotor. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hati adalah cermin, maka kotoran hati adalah debu dan karat yang menutupinya. Bila debu itu dibiarkan, lama-lama cermin tidak lagi memantulkan cahaya. Hati yang kotor akan kehilangan kemampuannya untuk merasakan kebenaran, untuk menerima nasihat, bahkan untuk mengenali cahaya Allah. Rasulullah pernah mengingatkan, "Sesungguhnya seorang hamba, apabila ia melakukan dosa, maka sebuah titik hitam akan diletakkan di dalam hatinya. Jika ia bertaubat, meninggalkan dosa, dan memohon ampun, maka hatinya kembali bersih. Tetapi jika ia kembali kepada dosa, maka titik hitam itu bertambah hingga menutupi hatinya." Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, saudaraku, setiap kali kita berdusta, setiap kali kita menyakiti orang lain, setiap kali kita iri, dengki, atau sombong, ada satu titik hitam yang menodai hati. Bila kita segera bertaubat, titik itu akan hilang. Tetapi bila kita biarkan, titik itu akan bertambah, menumpuk, hingga hati menjadi gelap dan keras. Inilah yang disebut Al-Quran sebagai ran atau karat hati. Allah berfirman, "Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka." Saudaraku, hati yang tertutup bagaikan lampu yang padam. Ia tidak lagi peka terhadap dosa. Orang dengan hati kotor bisa saja tersenyum, terlihat ramah, bahkan tampak rajin ibadah. Tetapi di balik itu, hatinya telah kehilangan rasa. Ia tidak lagi tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak gentar mendengar peringatan neraka, dan tidak tergerak oleh nasihat. Pernahkah engkau melihat seseorang yang begitu mudah marah, mudah iri, atau merasa paling benar? Itulah salah satu tanda hati yang kotor. Bahayanya, hati seperti ini tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak hubungan dengan sesama. Ia menjadi sumber fitnah, sumber kebencian, dan sumber perpecahan. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari ulama salaf. Disebutkan ada seorang ahli ibadah yang rajin salat malam, rajin berpuasa, tetapi ia selalu iri kepada saudaranya. Suatu malam, ia bermimpi melihat timbangan amal di akhirat. Amal ibadahnya ditimbang begitu berat, tetapi ternyata iri yang ia simpan menghapus sebagian besar pahalanya. Ia menangis tersadar bahwa penyakit hati lebih berbahaya daripada dosa jasmani. Saudaraku, hati yang kotor bisa menjadikan ibadah kehilangan ruh. Orang yang hatinya kotor bisa mengerjakan salat, tetapi salatnya hanya gerakan tanpa makna. Ia bisa bersedekah, tetapi sedekahnya hanya untuk dipuji. Ia bisa berpuasa, tetapi puasanya tidak mengajarkannya sabar dan takwa. Semua itu karena hatinya tertutup. Seorang sufi berkata, ibarat tanah, bila tanah itu subur, maka benih kebaikan akan tumbuh subur. Tetapi bila tanah itu penuh batu dan racun, maka tidak ada benih yang akan tumbuh.
Hati yang kotor adalah tanah beracun yang tidak bisa ditanami amal syalih. Inilah bahaya hati yang kotor. Ia membutakan pandangan, menutup telinga dari nasihat, mengeras seperti batu. Dan lebih mengerikan lagi, hati yang kotor bisa membuat kita jauh dari Allah, meski jasad kita dekat dengan masjid. Saudaraku, jangan biarkan hatimu kotor. Jangan biarkan titik hitam itu menutupi cahayamu. Karena bila hati sudah keras, ia tidak lagi bisa menerima hidayah. Inilah kerugian terbesar dalam hidup. Bab 5, Jalan Sufi Membersihkan Hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa berbahayanya hati yang kotor, tentu timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana caranya membersihkan hati? Bagaimana agar hati kembali bercahaya dan layak menjadi tempat turunnya rahmat Allah? Para sufi, ahli jiwa yang menempuh jalan panjang untuk mendekat kepada Allah, telah menuliskan langkah-langkah penyucian hati. Mereka menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jalan ini bukan sekadar teori, melainkan perjalanan panjang yang penuh latihan, air mata, dan keikhlasan. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, seorang wali Allah yang dikenal sangat lembut hatinya. "Wahai guru, apa rahasia engkau selalu tenang? Aku melihat engkau tidak mudah marah, engkau selalu ridha pada ketentuan Allah, dan hatimu seperti lautan luas yang tidak pernah kering." Sang guru tersenyum lalu berkata, "Aku tidak memiliki rahasia apa-apa. Aku hanya berusaha membersihkan hatiku setiap hari, seperti engkau membersihkan tubuhmu setiap pagi." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Membersihkan hati bukan pekerjaan sekali seumur hidup. Ia adalah pekerjaan harian, bahkan seumur hidup. Ada beberapa jalan yang para sufi ajarkan untuk membersihkan hati. Pertama, zikir. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan ingatan yang hidup di hati. Hati yang sering berzikir akan menjadi lembut, karena ia selalu tersambung dengan Allah. Para sufi sering duduk berjam-jam hanya untuk mengulang nama Allah dengan penuh cinta, hingga hati mereka luluh dan cair. Kedua, tafakur. Tafakur berarti merenung, memikirkan ciptaan Allah, memikirkan kematian, memikirkan hakikat hidup. Sufi berkata, 1 jam tafakur lebih baik daripada 1000 rakaat salat tanpa tadabbur. Tafakur membuat hati sadar bahwa dunia hanyalah sementara, dan hanya Allah yang abadi. Ketiga, muhasabah. Ini adalah kebiasaan menghitung diri sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, seorang sufi akan bertanya kepada dirinya, apa yang sudah aku lakukan hari ini? Apakah hatiku ikhlas? Apakah aku menyakiti orang lain? Apakah aku lalai dari Allah? Dengan muhasabah, hati menjadi jernih dan dosa-dosa segera disadari. Keempat, murakabah. Ini adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Jika hati hidup dengan murakabah, ia akan malu untuk melakukan maksiat. Ia akan menjaga niat agar selalu lurus, karena ia sadar setiap detik berada di hadapan Allah. Kelima, hidmah. Para sufi membersihkan hati dengan melayani. Mereka menolong orang miskin, mendampingi yatim, menghormati tetangga, dan melayani sesama tanpa pamrih. Dengan melayani, hati belajar rendah diri, belajar ikhlas, dan belajar melepas keakuan. Saudaraku, inilah jalan sufi dalam membersihkan hati. Jalan ini bukan jalan yang instan. Ia butuh kesabaran, kesungguhan, dan kerendahan hati. Tetapi siapa yang menempuhnya, hatinya akan lembut seperti tanah yang subur. Setiap amal syalih yang ia lakukan akan tumbuh, berbunga, dan berbuah. Seorang sufi berkata, jika engkau ingin Allah masuk ke hatimu, bersihkanlah ia dari selainnya. Karena Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan cinta dunia. Maka, mari kita latih diri dengan zikir, tafakur, muhasabah, murakabah, dan hidmah. Semoga dengan itu hati kita bersih, sehingga ketika Allah melihat kita, Dia melihat hati yang bercahaya, hati yang ikhlas, hati yang layak mendapatkan kasih-Nya. Bab 6, Hati sebagai singgasana Allah. Dalam Khazanah Tasawuf, hati sering digambarkan sebagai singgasana Allah. Sebuah pernyataan yang terdengar agung, penuh makna, dan sekaligus mengguncangkan jiwa. Bagaimana mungkin hati manusia yang fana, lemah, dan penuh noda bisa menjadi tempat bersemayamnya Sang Pencipta yang Maha Agung?
Inilah rahasia besar yang diungkap oleh para sufi, bahwa hakikat singgasana bukanlah tempat fisik, melainkan ruang batin yang hanya dapat dipahami dengan cahaya iman dan pencerahan jiwa. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa inti dari seluruh penghambaan bukan terletak pada keindahan fisik, pakaian, atau kekayaan, melainkan pada kebeningan hati. Jika hati bersih, maka seluruh amal akan terangkat menuju langit. Namun, jika hati kotor, meski amal tampak banyak, ia bisa gugur di hadapan Allah. Para sufi memandang hati sebagai sebuah cermin. Ketika cermin itu berdebu, ia tidak mampu memantulkan cahaya. Tetapi ketika ia dibersihkan, ia akan menangkap kilau cahaya ilahi dengan sempurna. Hati yang bersih menjadi tempat turunnya tajalli, penampakan sifat-sifat Allah. Di sanalah rahmat Allah bersemayam, di sanalah cintanya berputik, dan di sanalah nurnya bersinar. Itulah sebabnya, para sufi berkata, hati adalah rumah Allah. Maka jangan biarkan rumah itu dihuni oleh selain Dia. Namun, membersihkan hati hingga layak menjadi singgasana Allah bukanlah perkara mudah. Ia memerlukan mujahadah, kesungguhan, riadah, latihan spiritual, dan murakabah, kesadaran akan kehadiran Allah. Hati yang dipenuhi kesombongan, kedengkian, cinta dunia, dan kebencian ibarat singgasana yang telah direbut oleh hawa nafsu dan syaitan. Bagaimana mungkin Allah mau singgah di tempat yang telah penuh dengan kotoran? Oleh karena itu, seorang murid sufi dituntut untuk terus berjuang melawan dirinya sendiri, membersihkan hati dari segala sesuatu yang selain Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati ibarat sebuah wadah. Jika wadah itu sudah dipenuhi dengan air kotor, bagaimana mungkin kita bisa menuangkan air jernih ke dalamnya? Begitu pula dengan hati manusia. Selama ia dipenuhi oleh cinta dunia dan keinginan-keinginan rendah, ia tidak akan mampu menerima cahaya ilahi. Maka, tugas seorang hamba adalah mengosongkan wadah itu terlebih dahulu, lalu menghiasinya dengan zikir, ikhlas, sabar, syukur, dan cinta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menasihatkan, bersihkanlah hatimu dari segala sesuatu yang selain Allah, maka Allah akan menampakkan dirinya di dalam hatimu. Inilah makna sejati dari hati sebagai singgasana Allah. Bukan dalam arti Allah bersemayam secara fisik, melainkan bahwa hati seorang hamba yang suci akan dipenuhi oleh cahaya, rahmat, dan kasih sayangnya. Ketika hati telah menjadi singgasana Allah, hidup seorang hamba akan berubah total. Ia tidak lagi terikat oleh dunia, tidak lagi hancur oleh kebencian, dan tidak lagi resah oleh ujian. Ia akan merasa damai, tenteram, dan penuh cinta, karena hatinya selalu dipenuhi oleh kehadiran Allah. Pada titik inilah, hati menjadi pusat kebahagiaan sejati. Maka, wahai jiwa yang merindu, jadikanlah hatimu sebagai singgasana Allah. Singkirkan segala kotoran yang menghalangi cahayanya. Jadikan zikir sebagai sapu pembersih, jadikan istighfar sebagai air penyuci, dan jadikan cinta kepada Allah sebagai wangi yang mengharumkan. Niscaya, engkau akan merasakan betapa indahnya hidup bersama Allah, meski dunia di sekitarmu penuh hiruk-pikuk dan kesedihan. Zikir, dalam pandangan para sufi, bukan sekadar ucapan lisan yang diulang-ulang tanpa makna. Ia adalah getaran jiwa, napas yang hidup, dan cahaya yang membersihkan kegelapan hati. Zikir adalah jembatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Melalui zikir, hati yang berkarat oleh dosa dapat kembali berkilau, layaknya besi yang biasa hingga memantulkan cahaya. Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Ayat ini menunjukkan betapa zikir adalah jalan terdekat menuju kehadiran Allah. Ketika seorang hamba menyebut namanya, Allah menjawab dengan kasih dan rahmat-Nya. Inilah rahasia zikir, ia bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah ikatan cinta antara hamba dan Sang Pencipta. Para sufi menekankan bahwa zikir adalah air yang mengalir membersihkan hati. Hati yang gelap karena cinta dunia, iri, sombong, dan dengki, perlahan-lahan akan terang kembali dengan zikir. Seperti debu yang menutupi cermin, zikir berfungsi sebagai kain yang mengusap, membersihkan, dan menyingkap permukaan hati agar mampu memantulkan cahaya ilahi.
Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat karena air. Maka, penghapusnya adalah zikir kepada Allah. Hadis ini memberi gambaran jelas, hati yang dibiarkan tanpa zikir akan keras, dingin, dan mati. Tetapi hati yang disirami dengan zikir akan hidup, lembut, dan penuh cahaya. Zikir tidak hanya berbentuk lafaz tertentu, tetapi juga hadir dalam kesadaran batin. Ada zikir lisan, yaitu menyebut nama Allah dengan mulut, ada zikir kalbi, yaitu mengingat Allah di dalam hati, dan ada zikir ruhani, yaitu hadirnya kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa menyertai setiap tarikan napas kita. Para sufi bahkan mengajarkan bahwa setiap helaan napas seorang mukmin seharusnya berisi zikir, karena tanpa zikir, napas hanyalah rutinitas jasmani yang fana. Dalam tarekat-tarekat sufi, zikir menjadi amalan pokok. Ada zikir jahr, dengan suara keras, dan zikir hafi, dalam diam. Keduanya sama-sama bertujuan untuk membersihkan hati, namun zikir hafi dianggap lebih halus, lebih dalam, dan lebih rahasia, karena ia menyentuh inti ruh. Zikir semacam ini bagaikan tetesan air yang jatuh perlahan ke dalam tanah kering, meresap jauh ke dalam lapisan hati, membasahi akar-akar ruhani hingga tumbuh subur dengan cinta ilahi. Syaikh Abu Yazid Al-Bustami berkata, zikir adalah cahaya, dan hati yang berzikir akan bercahaya. Jika zikirmu terus-menerus, maka cahaya itu akan semakin terang hingga menerangi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa zikir bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa ketenangan dan kedamaian bagi lingkungan sekitar. Zikir juga menjadi tameng dari godaan setan. Hati yang berzikir tidak mudah digoda oleh bisikan syaitan, karena cahaya zikir membakar setiap godaan yang mendekat. Sebaliknya, hati yang lalai dari zikir akan menjadi sarang syaitan, dipenuhi oleh bisikan, kegelisahan, dan kebingungan. Itulah mengapa para sufi selalu mengingatkan murid-muridnya untuk menjadikan zikir sebagai napas kehidupan. Namun, zikir yang paling tinggi nilainya bukanlah sekadar banyaknya lafaz yang terucap, melainkan hadirnya hati bersama Allah. Zikir yang sejati adalah ketika seorang hamba merasakan bahwa dirinya selalu dalam pandangan Allah, dalam genggamannya, dan tidak pernah terlepas darinya. Pada tahap ini, zikir tidak lagi terbatas pada hitungan tasbih, melainkan menjadi kesadaran yang menyelimuti seluruh gerak hidup. Maka, wahai jiwa yang merindu, jadikanlah zikir sebagai penyuci hatimu. Jika hatimu mulai gelap, perbanyaklah zikir. Jika jiwamu gelisah, tenangkan dengan zikir. Jika langkahmu tersesat, kembalilah dengan zikir. Sebab zikir adalah kunci kebersihan hati, jalan menuju ketenangan sejati, dan pintu menuju cinta Allah yang tak bertepi. Ikhlas adalah mutiara yang paling berharga dalam perjalanan membersihkan hati. Para sufi meyakini bahwa semua amalan, betapapun besar dan megah bentuknya, akan sia-sia jika tidak disertai dengan ikhlas. Ikhlas bagaikan inti dari buah, sementara amal adalah kulitnya. Jika buah tidak memiliki inti, ia akan busuk dan tidak berguna. Begitu pula dengan amal tanpa ikhlas, ia kosong dari ruh, sekadar gerakan lahir tanpa makna batin. Allah menegaskan dalam Quran, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ayat ini menunjukkan bahwa inti dari ibadah bukanlah pada banyaknya, melainkan pada ketulusan hati. Dalam kisah-kisah para sufi, ada seorang hamba yang rajin sekali beribadah. Ia tidak pernah meninggalkan salat malam, puasanya tak terhitung, bahkan sering bersedekah besar. Namun, hatinya selalu berharap agar orang-orang memuji dirinya. Ketika ia wafat, amalnya ternyata ringan di timbangan. Lalu ia bertanya kepada malaikat, "Bukankah aku banyak beribadah?" Malaikat menjawab, "Benar, engkau beribadah, tetapi bukan karena Allah. Engkau melakukannya demi pandangan manusia. Maka, kepada manusialah engkau mendapat balasanmu." Kisah ini menyentuh hati, karena mengingatkan bahwa amal yang tampak indah bisa gugur hanya karena tidak disertai ikhlas. Sebaliknya, amal yang kecil namun dilakukan dengan hati yang tulus bisa menjadi agung di sisi Allah. Seorang ibu yang menyuapi anaknya dengan penuh cinta karena Allah, bisa jadi lebih mulia daripada seorang alim yang berkhutbah dengan tujuan mencari kehormatan. Para sufi memandang ikhlas sebagai rahim tempat lahirnya kebersihan hati.
Tanpa ikhlas, hati akan selalu terikat oleh dunia, terbelenggu oleh rasa ingin dipuji, atau takut dicela. Tetapi dengan ikhlas, hati menjadi merdeka. Ia tidak lagi peduli pada pandangan manusia, melainkan hanya mengharap ridha Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhanya." Hadis ini menegaskan bahwa amal tanpa ikhlas ibarat tubuh tanpa ruh, tak akan bernilai di hadapan Allah. Ikhlas juga menjadi ukuran sejauh mana hati telah dibersihkan. Jika hati masih dipenuhi pamrih, berarti masih ada kotoran yang menempel. Tapi ketika seorang hamba mampu berbuat kebaikan tanpa mengharap apapun selain Allah, saat itulah hatinya benar-benar bersih. Dalam jalan sufi, ikhlas ditempa melalui latihan panjang. Ada yang berlatih dengan menyembunyikan amalnya, agar tidak terlihat oleh manusia. Ada pula yang melatih diri dengan bersabar atas celaan, agar tidak goyah ketika dihina. Semua itu demi menjaga keikhlasan hati, agar amal benar-benar murni karena Allah semata. Syekh Junaid al-Baghdadi pernah berkata, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Malaikat pun tidak tahu untuk menuliskannya, setan pun tidak mampu merusaknya, dan hawa nafsu pun tidak bisa memalingkannya. Kata-kata ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah mutiara terdalam yang hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang bisa menilainya selain Dia. Ikhlas juga menjadikan hati lapang. Orang yang ikhlas tidak akan kecewa ketika kebaikannya tidak dihargai, tidak marah ketika jasanya dilupakan, dan tidak goyah ketika dicaci. Karena ia tahu, yang ia harapkan hanyalah ridha Allah, bukan tepuk tangan manusia. Hatinya pun menjadi tenang, bersih, dan kokoh. Wahai jiwa yang sedang menapaki jalan sufi, ketahuilah, ikhlas adalah inti dari kebersihan hati. Bersihkanlah niatmu setiap kali engkau beramal. Jangan biarkan pujian atau hinaan manusia memengaruhi langkahmu. Jadikan Allah sebagai tujuan, jadikan ridhanya sebagai puncak cita-cita. Dengan ikhlas, amalmu akan bercahaya, hatimu akan bersih, dan jiwamu akan merdeka dari belenggu dunia. Setelah seorang hamba membersihkan hatinya dengan zikir dan ikhlas, maka buah yang akan tumbuh dari hati yang suci itu adalah cinta ilahi. Para sufi meyakini bahwa cinta kepada Allah adalah puncak perjalanan spiritual. Ia adalah cahaya yang muncul dari hati yang bersih, sebuah keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah terbebas dari nafsu dunia. Cinta ilahi bukan sekadar perasaan emosional, tetapi keadaan ruhani yang menguasai seluruh diri seorang hamba. Ketika cinta Allah memenuhi hati, maka seluruh amal, pikiran, bahkan napasnya pun dilandasi dengan cinta itu. Ia tidak lagi beribadah karena takut siksa atau mengharap surga, melainkan semata-mata karena rindu dan cinta kepada Sang Pencipta. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang terkenal, pernah berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, jika aku menyembah emu karena takut neraka emu, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah emu karena mengharap surga emu, haramkanlah surga itu untukku. Tetapi jika aku menyembah emu karena cinta kepada emu, maka janganlah engkau palingkan aku dari keindahan wajah emu. Doa ini menggambarkan betapa cinta ilahi adalah tujuan tertinggi, melampaui ketakutan dan harapan. Hati yang dipenuhi cinta Allah akan selalu tenang, meski dunia berguncang. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan pada harta, jabatan, atau pujian manusia. Kebahagiaannya hanya satu, ketika ia merasa dekat dengan Allah. Setiap kali ia berzikir, ia seolah bertemu dengan kekasih sejati. Setiap kali ia salat, ia merasa sedang berbicara langsung dengan Tuhan yang ia cintai. Para sufi menggambarkan cinta ilahi sebagai api yang membakar segala selain Allah. Bila cinta ini telah merasuk ke dalam hati, maka semua kecintaan duniawi akan sirna. Yang tersisa hanyalah kerinduan yang dalam kepada Allah. Seorang sufi berkata, cinta ilahi adalah minuman para arif. Barang siapa meminumnya sekali, ia tidak akan pernah haus lagi kepada dunia. Cinta ilahi juga melahirkan ketaatan yang tulus. Orang yang mencintai Allah tidak akan merasa berat menjalankan perintahnya, karena bagi pecinta, setiap perintah adalah kesempatan untuk dekat dengan kekasihnya. Ia juga tidak akan berani melanggar larangannya, bukan karena takut azab, tetapi karena takut mengecewakan Allah yang ia cintai. Dalam Al-Quran, Allah berfirman,
Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Quran Surat Al-Maidah, ayat 54. Ayat ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah bukan hanya dari hamba, tetapi juga balasan dari Allah sendiri. Ketika seorang hamba mencintai Allah dengan tulus, maka Allah pun akan mencintainya. Dan bila Allah telah mencintai seorang hamba, maka seluruh hidupnya akan dipenuhi rahmat, barakah, dan cahaya. Hati yang bersih akan selalu rindu kepada Allah. Bahkan dalam kesendirian, ia merasa ditemani olehnya. Dalam kesedihan, ia menemukan penghiburan padanya. Dalam kebahagiaan, ia kembali bersyukur kepadanya. Itulah tanda cinta yang sejati, tidak pernah berpaling, selalu kembali, selalu setia pada Allah dalam setiap keadaan. Para sufi menggambarkan cinta ilahi seperti samudra luas tanpa batas. Semakin dalam engkau menyelam, semakin engkau terhanyut oleh keindahan dan rahasianya. Cinta ini mengubah seorang hamba yang biasa menjadi pecinta sejati, yang rela mengorbankan segalanya demi Allah. Dunia menjadi kecil di matanya, sementara Allah menjadi satu-satunya tujuan. Wahai jiwa yang mendengar nasihat ini, ketahuilah bahwa cinta ilahi adalah buah dari kebersihan hati. Jika engkau ingin merasakan manisnya cinta Allah, bersihkanlah hatimu terlebih dahulu. Buanglah sifat sombong, iri, dan cinta dunia. Isilah dengan zikir, ikhlas, dan kerendahan hati. Maka, cinta Allah akan datang menyapamu dengan kelembutannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita berjalan melalui perjalanan panjang dalam nasihat para sufi tentang hati, kini tibalah kita pada sebuah simpulan, kebersihan hati adalah sumber keindahan hidup. Bukan sekadar kebersihan jasad, bukan pula kemegahan penampilan luar, melainkan ketulusan dan kejernihan hati yang memantulkan cahaya ilahi. Hidup yang indah bukanlah hidup yang penuh dengan kemewahan, tetapi hidup yang tenang, damai, dan selalu berada dalam lindungan Allah. Ketenangan itu tidak datang dari rumah besar, mobil mewah, atau harta yang menumpuk. Ia lahir dari hati yang bersih, hati yang tidak iri dengan orang lain, hati yang tidak dipenuhi amarah, hati yang tidak merasa sombong, dan hati yang selalu lapang menerima takdir Allah. Bayangkan seorang manusia yang hatinya bersih. Saat melihat orang lain mendapatkan nikmat, ia ikut bahagia, bukan iri. Saat dirinya mendapat musibah, ia tetap sabar, bukan putus asa. Saat diminta menolong, ia ringan tangan, bukan hitung-hitungan. Itulah keindahan hidup yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan emas dan permata. Allah berfirman, pada hari itu, kiamat, tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini adalah puncak dari semua nasihat sufi, hanya hati yang bersih yang akan selamat di hadapan Allah. Amal yang banyak, ibadah yang rajin, tidak akan bernilai jika hatinya kotor. Tetapi hati yang bersih, meski amalnya sederhana, akan diterima oleh Allah dengan penuh kasih. Para sufi sering menggambarkan hati yang bersih sebagai taman yang indah. Di dalamnya tumbuh bunga-bunga cinta, pohon syukur, dan air jernih keridaan. Hati seperti ini akan memancarkan ketenangan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Seorang wali Allah yang hatinya bersih mampu menenangkan ribuan orang hanya dengan kehadirannya, karena cahaya hatinya memancar dan memberi keteduhan. Hidup dengan hati yang bersih juga berarti hidup yang ringan. Tidak terbebani oleh dendam, tidak terikat oleh kebencian, dan tidak disibukkan oleh urusan dunia yang fana. Hati yang bersih selalu mengarah kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup, ia selalu bisa melihat sisi rahmat di baliknya. Saudaraku, inilah rahasia yang ingin diwariskan para sufi. Bersihkanlah hatimu, maka hidupmu akan indah. Jangan sibuk menghias jasad dengan pakaian mahal sementara hatimu dipenuhi noda. Jangan sibuk mempercantik wajah dengan kosmetik sementara hatimu penuh dengan kebencian. Hiasilah hatimu dengan zikir, ikhlas, sabar, dan cinta kepada Allah. Maka, kecantikan dan ketampanan sejati akan memancar dari dalam dirimu. Ingatlah, kebersihan hati bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga bekal di akhirat. Saat jasad ini hancur di dalam kubur, yang tersisa hanyalah hati. Jika hatimu bersih, ia akan bercahaya di alam barzakh, menuntunmu ke surga. Tetapi jika hatimu kotor, ia akan menjadi gelap dan berat, menjerumuskanmu ke dalam azab.
Maka, mari kita renungkan dan kita amalkan, bersihkan hati kita setiap hari, sebagaimana kita membersihkan jasad kita setiap pagi. Jangan biarkan hati berkarat oleh iri, sombong, dan dengki. Jangan biarkan ia menghitam karena lalai dari zikir. Jadikanlah hati kita sebagai rumah bagi cinta Allah, singgasana bagi cahaya ilahi. Saudaraku, hidup dengan hati yang bersih adalah hidup yang penuh kedamaian. Indahnya hidup bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena apa yang ada di dalam hati kita. Jika hatimu bersih, dunia akan terasa ringan, akhirat akan terasa dekat, dan Allah akan selalu menyertaimu dengan cintanya. Itulah nasihat sufi yang menyentuh jiwa, bersihkan hatimu, bukan jasadmu yang dilihat Allah.